ruang sinyal publik. Gak usah lu Ini- usir, dengan senang hati gue pergi. Silakan. Terima kasih. Ketololan tidak dibutuhkan. Lu lebih tolol goblok. Gak boleh, gak boleh. Kita kembali saat lagi kita bersama kami. Tidak boleh, saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Dia kalau tidak, ngomong Anda tidak bisa. Dia ngomong Anda tolol tidak duluan. bisa tertib. Dia yang ngomong Keluar. tolol. Dia yang ngomong- Keluar. Dia yang ngomong tolol. Keluar. Dia yang Keluar. Silakan keluar. Dia yang ngomong Silakan tolol keluar. gue duluan. Iya. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Aiman, gue ini seorang muslim dan gue ini diajarin di Al-Quran bahwa jangan karena kita membenci suatu kaum kita berlaku tidak adil. Surat Al-Maidah ayat 8 dibacakan pakai jilbab, silakan cek. Baru-baru ini sedang viral video dari kegaduhan yang dibuat oleh si Abu Gosok, Abu Janda ya. Ya begitu videonya. Yang dimana dia sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada lawan debatnya dengan sebutan binatang, dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata kasar, dan bahkan nadanya juga tinggi teman-teman. Ini adalah sesuatu yang perlu kita bahas, yang dimana orang ini adalah sosok yang sedang bertakiyah. Hey guys. Perhatikan kalimat takiyah. Sedang berpura-pura, sedang menipu, sedang membodohi, sedang membohongi. Bahkan orang ini tidak segan-segan untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan membongkar salah satu pernyataan dari Abu Janda ini ketika heboh tentang Epstein. Yang dimana orang ini baru-baru ini viral dengan sepak terjangnya, yang dimana dia melakukan tindakan kejahatan yang sangat-sangat biadab teman-teman, yang dia lakukan kepada anak-anak, bahkan melakukan perdagangan manusia juga. Jadi orang ini adalah orang paling biadab yang akhir-akhir ini viral. Dan ketika orang ini viral, muncul si Abu Janda ini untuk memberikan pembelaan. Ya Allah, dengan pembelaan yang dimana mengatakan dia teman-teman, dia mengatakan di depan publik melalui komentar yang dia ketik sendiri, yaitu ketika ada orang yang berkomentar, coba tebak agama Epstein. Lalu si Abu Janda ini komentar di bawah, tidak perlu tebak-tebak agama kalau kalian masih menjadi pengikut orang yang menikahi anak gadis di bawah umur. Siapa yang dia maksud? Yaitu Nabi Muhammad SAW yang menikahi Aisyah teman-teman. Yang dimana dia maksud Aisyah ini adalah anak yang di bawah umur, itu adalah suatu kejahatan mungkin. Jadi sudah menjurus kepada penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW hanya menikahi dan tidak melakukan hubungan seksual dengan Aisyah ketika masih anak-anak. Perhatikan baik-baik. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan ketika Nabi menikahi Aisyah umur berapa? Baik, ini kita harus melihat dengan kultur saat itu dan kultur di Timur Tengah. Jangan dihubungkan dengan kultur kita saat ini. Nanti masuknya komennya aneh-aneh mesti. Nah, maka untuk di Timur Tengah, anak usia 9 tahun, apalagi kultur saat itu sudah biasa ketika mereka menikah. Bahkan di tempat kita pun, di sebagian tempat yang baru lulus SD menikah pun di era yang lalu banyak. Nah, cuman di era sekarang setelah adanya aturan itu angkanya dibenahi. Umur berapa misalnya sekarang? 19 tahun. Tapi dulu sebelum terbit aturan itu, jenengan bisa tanyakan sama simbah-simbah, itu banyak yang baru lulus SD menikah, bahkan belum lulus SD. Nah, kenapa tidak lulus? Ya kelas loro metu. Nah, jadi mereka juga langsung menikah karena memang kita harus paham tentang kultur saat itu. Jangan kita mencela Nabi, jangan mencela Aisyah radhiyallahu anha, dan itu tidak masalah karena memang sangat sesuai dengan kultur saat itu. Sebagaimana di tempat kita di era yang lalu, di masa yang lalu itu juga anak-anak masih belia sudah menikah. Itu tidak ada masalah. Apalagi anak umur segitu itu di dalam agama kita memungkinkan untuk sudah balik. Artinya kalau sudah balik itu sudah bisa hamil, menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal tersebut, maka secara hukum penciptaan itu sudah bisa dibuai, berarti sudah boleh dinikahi. Nah, sudah bisa dibuai, sudah boleh dinikahi. Hanya saja memang kultur kita saat ini menyarankan untuk menikah usia 19 tahun. Jadi jangan menjadikan hal ini sebagai bahan olokan atau cemoohan, bukan, karena memang itu sesuai dengan kultur saat itu. Dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang anak sudah menstruasi itu menunjukkan bahwasanya memang sudah siap untuk dibuai, karena memang itu tujuan untuk
penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang saya sendiri tidak menyarankan kepada teman-teman untuk menikah dengan anak umur 9 tahun atau umur 11 tahun, tidak. Taatilah aturan negara. Nanti jenengan kesandung hukum, repot. Dan memang kalau kita melihat teman-teman, sekilas memang iya seolah-olah ya kurang elok menikahi anak di bawah umur. Namun di Jazirah Arab dulu, anak-anak yang sudah berumur 8 atau 9 tahun itu sudah terlihat remaja dan besar. Karena apa? Melihat cuaca di sana, padang pasir, makannya makanan protein. Sehingga apa? Anak berumur 9 tahun pun itu bisa tumbuh layaknya orang yang sudah gadis. Ini kalau kita berbicara masalah ilmiah dan biologinya. Jadi bukan sesuatu yang tidak wajar. Jadi seolah-olah Abu Janda itu memberikan kesan kepada umat bahwa Nabi Muhammad SAW itu menggauli Aisyah ketika di umur 6 tahun. Ini kan sudah jatuhnya fitnah dan merendahkan martabat Nabi Muhammad SAW. Katanya dia mengaku Islam, tapi apa yang terjadi? Menghina Islam. Dan dia tidak segan-segan untuk menunjukkan jati dirinya ketika berada di Israel. Angguk-angguk dia di tembok ratapan. Ya, ini bukan liberal lagi teman-teman. Kalau kalian menganggap bahwa si Abu Janda ini liberal. No, dia bukan liberal. Dia sedang bertakiyah. Nggak jelas agamanya apa dia. Mengaku Islam. Enggak, dia bukan bagian dari Islam kalau caranya seperti ini. Sudah meniru orang Yahudi, maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Kan kebiasaan orang Yahudi di tembok ratapan begitu-begitu. Tapi dia melakukannya. Dan melakukannya di tempat itu pula. Apa namanya kalau bukan menyerupai suatu kaum. Dan ketika dia menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Ini memang konsekuensi yang sangat tegas dari Nabi Muhammad SAW ketika mengingatkan umat Islam agar tidak sembarangan meniru, mencontoh orang-orang di luar Islam yang sejatinya memiliki peribadatan yang menyimpang. Bagi Islam itu adalah kegiatan yang menyimpang, tapi gak tahu bagi Abu Janda apa itu. Tapi masih banyak komentar di channel YouTube saya termasuk. Ketika saya memberikan data fakta tentang Iran, jejak kejahatan Iran, ratusan ribu yang dibantai oleh Iran, baik anak-anak, wanita di Suriah sana, banyak yang berkomentar, wah Harry Pas tidak mendukung Iran, artinya tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Perhatikan baik-baik teman-teman. Perhatikan perbedaan yang sangat signifikan. Orang yang peduli terhadap Suriah, orang yang peduli terhadap kaum muslimin di Suriah, mereka adalah orang-orang yang jauh lebih peduli lagi kepada Palestina. Tapi orang-orang yang mengaku-ngaku peduli kepada Palestina, ketahuilah mereka tidak akan pernah membahas tentang Suriah. Bahkan mereka akan melupakan tragedi di Suriah. Ini perbedaan antara orang yang hanya peduli pada Palestina dengan orang yang peduli kepada Suriah. Orang yang peduli kepada Palestina, mereka seolah-olah tidak mau membahas tentang Suriah yang pernah dibantai oleh Iran. Sedangkan orang-orang yang peduli kepada Suriah, mereka peduli juga kepada Palestina dan mereka tidak membenarkan, tidak berpihak kepada Iran yang selama ini dari tahun 2011 sampai hari ini mereka masih melakukan terorisme di Ardus Syam, terkhusus di Irak, di Yaman, di Lebanon, dan di Suriah. Sampai hari ini mereka masih menteror. Tapi kemana pemberitaan di Indonesia tidak memberitakan? Dari awal tragedi penjajahan Iran di tanah Suriah 2011 sampai hari ini kemana pemberitaan? Ada yang perlu dipertanyakan ini. Berbicara masalah kekejaman, ya apapun yang dilakukan oleh Israel di tanah Palestina itu adalah kejahatan perang. Namun penjahat perang bukan cuma orang-orang Israel. Orang Iran juga melakukan hal yang serupa. Bahkan jauh lebih jahat daripada Israel. Kalian perlu tahu itu. Dan jangan kira orang yang selama ini membenci Iran bukan cuma dari kami, bukan saya, bukan orang-orang Salafi, bukan orang Arab Saudi, tapi orang Iran pun benci kepada rezim Iran. Orang Palestina benci kepada Iran. Apalagi Suriah. Jangan dikira Harry Pas tuh yang membenci Iran begini. Bukan cuma saya. Beberapa kali saya tayangkan di video-video saya bahwa baik itu orang Iran, orang Yaman, orang Irak, orang Suriah, orang Palestina juga benci kepada Ali Khamenei, rezim yang sangat diktator, jahat, penjajah, membantai, membunuh, meminum darah kaum muslimin Sunni. Sekalian saya lengkapi. Dan kembali lagi kepada pembahasan Abu Janda. Abu Janda tidak akan pernah berani membahas apa yang saya bahas. Karena apa? Saya bukan buzzer. Saya tidak dibiayai oleh siapa-siapa di dalam memberikan ulasan terkait isu-isu geopolitik ataupun agama. Ini adalah murni dari pemikiran dan pemahaman saya melalui proses belajar dan mencari tahu. Dan kita akan perbanyak lagi lebih tahu. Dan kalian harus tahu bahwa
keberpihakan atau ketidakberpihakan kepada Iran bukan penyebab kita tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Kita mendukung kemerdekaan Palestina, tapi bukan lewat jalur perang. Karena mau ditimbang dan diukur dari segi kekuatan militer, sungguh tidak sebanding. Dan ketika ketidaksebandingan itu diadu di medan perang, maka yang ada akan kehancuran. Diingat itu.